Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita bersyukur karena kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan segala sesuatu serta merenungkan melalui firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah Bapa yang seperti Engkau, yang memelihara, menjaga kami ya Tuhan, serta memberikan pelindungan dan mencukupi segala keperluan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang ada bagi kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Baik kami bersama dengan keluarga kami ya Tuhan, dan baik kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya ya Bapa Engkau terus menyertai bagi seluruh pribadi kami pada saat hari ini. Kami bersyukur karena kami masih dapat berkumpul bersama-sama untuk terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau ya terus menyertai di dalam persekutuan kami pada hari ini. Biarlah melalui persekutuan kami pada hari ini ya Tuhan, kami terus menikmati kebaikan Engkau, berkat serta penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biar Engkau juga terus menyertai persekutuan kami pada hari ini. Di dalam kami akan belajar melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan. Berikanlah hikmat pengetahuan kepada setiap pribadi kami, untuk kami lebih memahami, mendalami firman-Mu pada saat hari ini. Dan semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Dan biarlah ya Bapa, Engkau terus menyertai dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama melihat ya di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita membuka di dalam Mazmur 20. Mazmur 20 ya, kita akan membaca daripada ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 20 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita pada hari ini ya. Mazmur 20 ayat 1 sampai yang ke-9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membantingi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kami bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Nah, melalui ayat pembacaan kita pada hari ini, saya mengangkatkan satu tema yang saya ambil di dalam ayat yang ke-7, yaitu kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah. Kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah. Nah, melalui teks pembacaan mungkin kita berpikir kenapa bermegah, sedangkan di dalam
perkataan bermegah ini adalah suatu kata yang mungkin kita pahami, yaitu membangga-banggakan diri, ya. Jadi saya percaya bahwa kita pada saat hari ini kita berpikir orang Kristen tidak sepatutnya bermegah ataupun membangga-banggakan diri, ya, tentang hal-hal lahiriah ataupun materi, ya, ataupun segala yang ada pada kita. Kita tidak layak bermegah, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam kesehari-harian kita melihat orang tentunya memegahkan diri, ya. Mereka, ya, senang di dalam menunjukkan kepandaian, gelaran, harta, kedudukan, pangkat, dan sebagainya, yang membuatkan kita lupa, ya, bahwa semuanya itu adalah pemberian yang daripada Tuhan, ya. Nah, jadi di sini kita melihat di dalam apa yang kita akan bermegah di dalam Tuhan. Nah, tidak salah, ya, kalau kita bermegah untuk diri kita, itu adalah suatu yang tidak benar, ya. Tetapi kalau kita bermegah untuk Tuhan, ya, itu hal yang luar biasa, ya. Di dalam Mazmur 20 ini, ya, adalah suatu doa pemohonan kemenangan bagi raja, ya. Jadi doa itu diungkapkan oleh antara umat dan imam. Nah, doa ini, ya, umat memohon kepada Tuhan agar raja mereka memperoleh kemenangan atas menghadapi musuh-musuh Israel, ya. Sebab rajalah yang bertanggung jawab untuk mempertahankan serta menyelamatkan negerinya, ya, pada zaman dahulu. Nah, apatah lagi pada zaman sekarang adalah tugas Perdana Menteri, ya. Kita tahu tugas Perdana Menteri. Nah, kita sebagai rakyat, ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga melakukan hal yang sama, ya. Walaupun kita tahu pemimpin kita itu, ya, bukan seagama dengan kita, bukan orang yang percaya, tetapi kita tetap mendoakan dia, ya, di dalam mereka mengatasi masalah yang dihadapi pada saat hari ini, yaitu mengatasi masalah COVID-19 ini. Nah, di sini kita melihat bahwa doa yang diserukan itu dengan keyakinan yang sesungguhnya, ya, bahwa janji Tuhan untuk memberkati dan menyertai bangsa itu pasti dinyatakan. Nah, kalau kita melihat, jika pada waktu itu musuh-musuh yang melawan bangsa Israel ini, mereka bermegah dan mengandalkan senjata yang mereka miliki, ya. Nah, ya, seperti kuda, seperti kata kuda yang gagah dan sebagainya, senjata. Nah, tetapi kalau kita melihat daripada doa ini, umat Israel hanya mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan Allah sumber kekuatan yang boleh memberikan kemenangan bagi raja. Nah, jadi bangsa Israel hanya mau bermegah, ya, dengan baik-baik, hanya mau bermegah dalam nama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ya, lebih daripada apapun di dalam kehidupan. Nah, bermegah di dalam Tuhan bukan berarti kita membanggakan apa yang kita miliki, ya. Kita tidak boleh membanggakan harta, ya, seperti di dalam ayat tadi, kereta ataupun kuda seperti musuh Daud, ya. Itu maksudnya menunjukkan kepada harta dunia. Kita tidak boleh, ya. Jadi itu adalah lambang kekuasaan dan kegagahan, ya. Kalau waktu itu kereta dan kuda adalah sebuah lambang, ya, kekuatan dan kegagahan. Jadi manusia seringkali mengandalkan apa yang dilihat, ya. Itu yang dicari-carikan, itu yang diutamakan, itu yang sering mereka ataupun kita sebagai manusia merasakan, oh, itu kekuatan yang sebenarnya, ya. Tapi kita harus ingat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bagi kita orang yang percaya, kekuatan utama kita adalah Tuhan, ya. Tuhan, ya. Memang Tuhan itu tidak kelihatan, ya, namun Dia senantiasa menyertai kita semua pada saat hari ini, ya. Dia senantiasa menyertai kita semua dan membuatkan kita terus berharap sepenuhnya kepada Dia, ya. Terus berharap sepenuhnya kepada Dia, dan oleh perkataan apapun boleh terjadi di luar yang Dia boleh lakukan untuk kita, ya. Jadi oleh kuasanya kita ada, dan oleh kuasanya juga kita diselamatkan.
Nah, kemegahan adalah pada Tuhan, ya. Jadi keajaiban dan perbuatan yang dimiliki, ya, perbuatan Tuhan, ya, yang perkasa selalu menunjukkan kemegahan dan keajaiban, ya, bagi manusia. Nah, perbuatan-perbuatan dia yang sungguh dahsyat dan menggangumi ini, ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Apatah lagi pada saat hari ini saya dan Anda menikmati keajaiban perbuatan Tuhan, ya. Kita dilindungi, kita dijauhkan, ya, kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Jadi persoalannya di sini, ya, siapakah yang dapat menyombongkan diri di dalam karya, ya, yang Tuhan telah lakukan, keajaiban, keperkasaan, keberkuasaan, ya, yang Tuhan telah tunjukkan untuk membuktikan Dia ada untuk kita. Nah, jadi di sini bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus dan mulia, ya, bermegahlah di bawah kaki kemuliaannya. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, bahwa kalau kita melihat di dalam zaman dahulu, ya, dalam peperangan kereta adalah peralatan dan kuda adalah kecepatan ataupun ketangkasan. Nah, kekuatan sebuah pasukan dalam peperangan ditentukan oleh banyaknya kereta dan pasukan berkuda. Nah, jadi di sini Daud menyadari dalam peperangan menghadap musuh, ia tidak memiliki kereta ataupun kuda, ya. Terlebihnya pada saat ia dikejar oleh musuh baiknya Saul, ya, kita melihat, ya, bagaimana Daud ini sangat-sangat percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi Daud ini sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Ia bermegah dalam Tuhan yang menjadi sumber, ya, sumber pelindungan serta kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, iman Raja Daud ini adalah sangat-sangat kuat. Nah, kalau kita melihat dia, ya, yakin bahwa orang yang memegang kepada kereta ataupun kuda akan jatuh, ya. Tetapi kalau kita bermegah di dalam Tuhan, kita akan bangun, berdiri dan tegak, ya. Jadi kita akan melihat, ya, mengapa kita akan ataupun mengapa kita memegang kepada Tuhan, ya. Jadi kita akan melihat 4 hal. Yang pertama adalah karena Tuhan menjawab doa kita waktu kesesakan. Di dalam ayat yang pertama, ya, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, ya. Nah, jadi kesesakan adalah situasi di mana kita hidup terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan yang daripada dunia, jadi semua jalan tertutup, rasa sangat-sangat tidak mampu, ya. Tapi jangan pernah kita merasa takut kalau kita izinkan Tuhan untuk, ya, kalau kita izinkan Tuhan menggunakan kita, ya, memakaikan kita lewat daripada situasi yang ada. Karena dalam Tuhan kesesakan itu pasti ada jalan keluar. Sama seperti yang kita hadapi pada saat hari ini, ya. Kita rasakan kita tidak mampu, kita rasakan kita harus menyerah, seperti mana firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita pada minggu yang lepas, ya, membuatkan kita mau lari, ya, mau mengandalkan dunia, mau mengandalkan apa yang kita lihat sahaja, ya. Ingat, Tuhan kita itu sangat hebat, ya, sangat luar biasa, ya. Di dalam kesulitan Dia tidak akan pernah membiarkan kita, ya, tetapi Dia pasti mengirimkan bantuan, ya, bantuan kepada kita, menolong hidup kita, ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan 100%, kita akan merasakan hal ini, ya. Sekalipun dunia tidak ada yang mendukung kita, ya, namun kita harus ingat Tuhanlah yang tetap setia menyokong serta mendukung kita. Dan yang kedua, karena Tuhan mengirimkan bantuan kepada kita dari tempat kudusnya dan sokongan
nya dari Sion di dalam ayat yang kedua. Nah, jadi di sini kalau kita melihat dari awal, ya, dari awal sampai kepada saat hari ini, ya, Allah menunjukkan tanggung jawab Dia, ya. Kalau kita melihat dari Adam dan Hawa sudah sampai kepada zaman kita pada saat hari ini, Dia menunjukkan tanggung jawab Dia untuk menyelamatkan manusia, dan keselamatan itu adalah berasal daripada Allah, ya. Lalu kalau kita melihat bagaimana Dia menyatakan dan membuktikan kepada kita, seperti yang kita tahu, Dia mengutuskan Tuhan Yesus untuk melaksanakan karya penyelamatannya di dunia ini, dan akhirnya Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus itu menjaga dan keberlangsungan karya penyelamatan Allah itu adalah melalui orang-orang yang percaya, ya. Jadi maksudnya di sini, ya, di dalam apapun yang kita hadapi pada saat hari ini, ya, Tuhan tetap memberikan bantuan kepada kita, ya. Sedangkan 2000 tahun yang dulu Dia telah membuktikan, dan pada saat peperangan ini juga Dia telah membuktikan Dia menyertai umat Israel di dalam peperangan. Nah, sama seperti kita pada saat hari ini, kita juga berperang, ya. Kita juga berperang. Jadi oleh karena itu kita tak perlu merasa putus asa, tetapi kita bersiap sedia menerima bantuan yang daripada Tuhan, ya, bantuan yang daripada Allah. Ya, mungkin kita sudah menerima bantuan itu, tapi kita tidak menjalankan tanggung jawab kita juga, ya. Jadi mari kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama bekerja sama, ya, bekerja sama di dalam kita berperang, ya, berperang di dalam dunia ini. Di dalam kehidupan kita ini adalah sebuah peperangan, ya, sebuah peperangan yang mungkin kita katakan tak ada senjata, ya, tapi yang kita harus ketahui, iman kita itu mesti kuat, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya, dan Tuhan tetap bersedia memberikan pertolongan dan bantuan kepada setiap pribadi kita. Nah, dan yang ketiga, ya, yang ketiga, karena Tuhan mengingati dan menyukai segala korban persembahan kita di dalam ayat yang ketiga. Nah, kalau pada zaman dahulu kita tahu bahwa korban persembahan, ya, Tuhan ataupun Allah menyukai persembahan daripada korban binatang yang hidup. Lalu hal ini disampaikan Allah kepada bangsa Israel dalam kitab Imamat. Nah, kalau kita melihat pada setelah kematian Yesus di kayu salib, jadi tidak ada perlu korban, ya, karena, ya, Yesus sudah menjadi korban bagi kita, ya. Jadi tetapi Allah meminta untuk kita mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, ya, dan yang kudus, ya. Itu persembahannya sekarang. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu melalui ayat ini, Tuhan sangat menyukai persembahan. Nah, di dalam sepanjang kehidupan kita, ya, saya soalkan untuk kita, saya tinggalkan persoalan, yaitu sudahkah kita mempersembahkan diri, ya, tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan, ya. Jadi tubuh ataupun hidup yang kita hidupi adalah korban yang sangat menyenangkan Tuhan, ya. Jadi kalau kita katakan Tuhan tidak ada yang mampu saya lakukan, sebenarnya Tuhan tidak meminta apa-apa daripada kita melainkan persembahan yang kudus, ya, diri kita. Jadi mari jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda belum terlambat, dan inilah waktunya untuk kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan, untuk kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kenapa kita harus bermegah di dalam
Tuhan ataupun Allah kita, yaitu karena Tuhan telah memberikan apa yang kita kehendaki dan dijanjikannya hasil segala apa yang kita alami di dalam dunia pada saat hari ini, ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, secara duniawi, seseorang yang dikatakan berjaya ataupun berhasil jika dia berpendidikan tinggi ataupun mempunyai pekerjaan tetap maupun gaji yang tinggi, ya, itu yang dikatakan. Jadi orang yang dikatakan berhasil juga memiliki pangkat ataupun pengusaha yang besar, ya, kalau kita ketahui. Nah, menurut keinginan daging, ya, orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hidup yang berkelimpahan, ya. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki keluarga yang berkecukupan dan hasil harta yang berlimpah-limpah. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki anak, cucu, dan menantu juga berhasil lah. Mungkin itu di dalam pemikiran setiap pribadi kita, ya. Nah, keberhasilan menurut dunia, ya, haruslah kaya raya. Kalau kita ketahui, orang yang berhasil adalah harus memiliki uang yang banyak, emas yang banyak, intan yang banyak, berlian yang banyak, permata yang banyak. Orang yang berhasil juga memiliki rumah yang besar, kereta yang besar, barang yang sangat-sangat mewah, dan semuanya itu sebenarnya adalah kesia-siaan belaka, ya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tahu hal ini, ya. Kita tahu hal ini adalah hal yang sia-sia, ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya bahwa sebanyak apapun harta yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Apa yang kita ada pada saat hari ini adalah milik Tuhan, ya. Baik itu anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu kita, ibu bapak, ya, itu adalah milik Tuhan, ya. Jadi kita hanya menjalankan tanggung jawab kita di dalam dunia ini, ya. Jadi banyak uang ataupun harta yang berkelimpahan, semuanya itu adalah milik Tuhan, ya. Jadi tanggung jawab kita bagaimana kita melaksanakan ataupun menghargai, ya, kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, ya. Dan orang yang percaya meyakinkan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat akal budi yang berasal daripada Tuhan. Oke, dia bukan berbentuk daripada apa yang dunia berikan, apa yang dunia kejar, ya, tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan, ya, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang senantiasa mau terus menjalani kehidupan dia dan akan mewarisi kerajaan surga. Jadi oleh karena Tuhan mengkehendaki, Tuhan menjadikan setiap pribadi kita berhasil sesuai dengan rencana Dia, sesuai dengan apa yang dipandang oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah katakan, oh, saya tidak berhasil di dalam dunia. Untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Untuk kita berhasil, ya, untuk kita berhasil di mata Tuhan, ya. Jadi ingat, keberhasilan orang percaya adalah karena berkat dan berkenannya Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Segala yang dimiliki oleh kita adalah pemberian yang sudah dimaksudkan, sudah dirancangkan, dan sudah ditetapkan oleh Tuhan dari sejak semula, ya. Jadi dengan apa yang dirancangkan oleh orang yang lain, ya, kalau jadinya lain itu yang membuatkan kita rasa kecewakan. Tetapi bila kita menikmati perjalanan kehidupan kita dan kita mensyukuri dan bermegah di atas apapun pemberian daripada Tuhan, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus bermegah, karena Tuhan itu yang memberikan jawaban di dalam apapun keadaan kita,
memberikan pertolongan kepada kita dan mengingati setiap apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita ada pada saat hari ini adalah semuanya oleh pemberian yang daripada Tuhan. Oke, jadi persoalan yang kedua, apa yang kita harus lakukan jika Tuhan memberikan ataupun membuatkan hidup kita bermegah? Yang pertama adalah kita harus bersorak-sorai dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan di dalam ayat yang kelima. Nah, bersorak-sorai ada di dalam rumah-rumah orang yang benar, ya. Jadi kita tidak ada rasa takut, kita tidak ada rasa khawatir, kita tidak ada rasa keluh kesah, karena kita pasti memiliki kemenangan, mujizat yang daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu kita harus merasakan sukacita yang daripada Dia, ya. Jadi orang benar adalah orang yang datang daripada Allah. Jadi tangan kanan Tuhan sedang yang melakukan perkara yang luar biasa bagi saya dan Anda. Jadi oleh karena itu, pada hal yang seperti ini kita tidak perlu rasa stres, kita tidak perlu rasa tertekan, kita tidak perlu merasakan tidak ada gunanya saya hidup, ya, di dalam dunia ini. Tetapi kita harus memiliki sukacita yang penuh daripada Tuhan, ya, yang penuh daripada Tuhan. Jadi sukacita bukan hanya suasana hati kita, ya, tetapi juga keputusan hati, ya. Suasana hati boleh berubah, kan? Jadi bila kita putuskan, saya harus bermegah, ya, saya harus mensyukuri kehidupan saya harus bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia telah memberikan penyertaan, jawaban dan sebagainya untuk saya pada hari ini. Jadi oleh sebab itu sudah keputusan kita, ya. Jadi kita harus memutuskan, kita harus bersukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita selalunya bukan bentuk tertawa, ya. Bahkan dalam air mata pun sukacita itu dapat dirasakan. Jadi di mana ada sukacita, di situ Tuhan mencukupi dan memenuhi segala keperluan kita, ya. Ingat. Jadi yang kedua, jadi apa yang kita harus lakukan jika Tuhan membuatkan hidup kita bermegah di dalam Dia, yaitu kita harus memegah di dalam nama Dia, ya. Bermegahlah di dalam nama Tuhan berarti kita membangga dan membesarkan nama Tuhan dalam segala perbuatan Dia yang ajaib di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya dan yakin bahwa kita setiap pribadi pasti mengalami suatu perbuatan yang ajaib daripada Dia, ya. Jadi maka dengan itu kita harus mau menjadikan Tuhan sebagai fokus di dalam kehidupan kita, ya. Sikap dan perbuatan haruslah mencerminkan kasih serta kemuliaannya, ya. Jadi pujian yang kita terima bukan untuk diri kita, untuk kita bermegahkan diri, tetapi untuk Tuhan, ya. Jadi kehormatan yang kita terima juga bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan juga, karena Dia yang pantas menerima semuanya, ya. Bahkan apapun yang berlaku yang menjadi berharga, ya, selayaknya kita meninggikan nama Tuhan, karena Dialah yang layak untuk kita puji dan kita sembah, ya. Jadi melalui teks pembacaan kita, melalui perenungan kita pada hari ini, ya, kita merenungkan hal yang luar biasa, ya. Karena seperti mana yang setelah katakan di awal tadi, bahwa di dalam kehidupan ini banyak peperangan rohani terjadi, ya. Mungkin kita tidak sadar, ya, tetapi kita harus kembali menyadarkan diri kita, mempersiapkan diri kita. Banyak orang yang mengandalkan kepandaian, harta maupun kedudukan. Bagaimana dengan kita, ya? Kalaupun kita memilikinya, jangan pernah bermegah oleh karena itu. Terlebih lagi jika kita ada pada waktu terbatas, ya, kita tidak mengandalkannya, ya. Jadi satu-satunya yang tidak terbatas telah kita miliki, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dialah sumber kekuatan dan kehidupan. Jadi jika kita bermegah di dalam Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Janganlah bermegah atas kekuatan serta kemampuan kita, tetapi bermegahlah dalam Tuhan. Kita boleh melihat dalam 1 Korintus
1 ayat yang ke-31. Karena seperti yang ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, jika kita bermegah di dalam Tuhan, Dia sanggup mengubah yang terbatas menjadi tidak terbatas. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang tidak terhina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mengadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi pesan daripada firman Tuhan pada minggu ini, marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita harus bangun, kita harus berdiri, dan kita harus tetap tegak, sebab Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan kemenangan bagi kita. Jadi itulah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau. Kami sangat bersyukur oleh karena firman-Mu ya Tuhan, memperingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada dalam kesesakan kami, memberikan bantuan bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau juga melihat bagaimana korban persembahan kami ya Tuhan ke dalam tangan Engkau, dan Engkau menghargai setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan Engkau telah menyedarkan bagi kami apapun yang kami ada pada saat hari ini adalah yang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami mensyukuri dalam segala sesuatu, dan biarlah kami tidak bermegah untuk diri kami sendiri, tetapi biarlah kami bermegah di dalam nama Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Kau terus menyertai kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini, dimanapun mereka berada pada saat hari ini ya Tuhan, baik di rumah mereka masing, di tempat kerja mereka. Biarlah Engkau juga terus memberikan mereka iman kepercayaan yang teguh, memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan bila waktu mereka merasakan putus asa, mereka senantiasa merasakan pertolongan yang daripada Engkau. Tuhan, lindungi, naungi kami ya Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun saja ya Tuhan, daripada anak kecil sampai kepada bapak ibu, datuk nenek kami ya Tuhan. Jauhkan kami daripada segala sakit penyakit COVID-19 pada saat hari ini. Berikan perlindungan, pertolongan kemanapun kami berada, dimanapun kami berada maupun pergi pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami melangkah dengan iman, kepercayaan kepada Engkau, dan menjadi saksi serta menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi kami, memberkati setiap pekerjaan, baik adik-adik kami yang bersekolah secara online pada hari ini. Biarlah mereka tetap semangat, maupun saudara-saudari kami, ibu bapa kami yang bekerja dari rumah ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Dan pada saat hari ini, biarlah Engkau juga terus menyertai kami, memakaikan kami dimanapun kami berada pada saat hari ini. Biarlah kami terus tetap menyampaikan ataupun mengabarkan kabar keselamatan yang daripada Engkau. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa minggu depan.